Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Universitas PGRI Silampari, dari kelas 2A PGSD, izin menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada, NPM 5021013 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, NPM 5021005 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dili Noviasari, NPM 5021026 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Charles Dominico Gideon, NPM 5021023 sebagai pemateri 3. Baiklah, langsung saja materi-materi akan disampaikan oleh rekan saya. Berdasarkan saya persilakan. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Untuk mendidik peserta didik, para pendidik harus memahami prinsip-prinsip peserta didiknya. Adapun prinsip-prinsip peserta didik antara lain yaitu 1. Prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ketiga, prinsip tiap-tiap individu mengikuti perkembangan yang umum. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. 4. Prinsip interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Konsekuensi dari prinsip ini bagi pendidikan. A. Pendidikan harus memberikan lingkungan atau variasi pendidikan seluas-luasnya pada anak. B. Pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. C. Anak bukan manusia yang pasif, tetapi adalah manusia yang aktif. 5. Prinsip kematangan. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat melaksanakan materi pendidikan yang lebih batas tingkat kematangannya. 6. Prinsip setiap proses perkembangan terdapat hasrat, yaitu A. Mempertahankan diri, B. Mengembangkan diri. 7. Prinsip psikis. Prinsip ini tidak akan muncul berturut-turut tetapi bersamaan, sehingga cara berpikirnya bergerak dengan seiringan. 8. Prinsip proses diferensi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. 9. Prinsip asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena faktor dari luar. B. Implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidik. 1. Perhatian dan motivasi. Adanya tuntunan untuk selalu memberikan perhatian, ini disebabkan peserta didik harus membangkitkan perhatiannya kepada pesan yang dipelajarinya. Demikian pula halnya dengan motivasi. 2. Keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik dapat berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, membuat karya tulis, dan lain sebagainya. 3. Keterlibatan langsung. Dengan keterlibatan, mereka secara langsung dapat memperoleh banyak pengalaman. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi pendidik adalah merancang aktivitas pembelajaran individual dan kelompok kecil, menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik, memberi tugas untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumbernya. 4. Penanggulangan. Penanggulangan dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan, seperti yang dikemukakan Davis bahwa penguasaan secara penuh dari setiap individu
memungkinkan belajar secara keseluruhan. Lebih berarti prinsip penanggulangan adalah merancang kegiatan penanggulangan, misalnya mengerjakan soal-soal latihan, membuat pengulangan yang bervariasi, mengembangkan alat evaluasi untuk kegiatan pengulangan. 5. Tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat dijumpai oleh peserta didik. Perilaku pendidik sebagai implikasi dari prinsip tantangan diantaranya merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, memberi tugas untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain. 6. Perbedaan individu. Implikasi prinsip perbedaan individu bagi pendidik terwujud dalam perilaku diantaranya memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka. Baiklah, dari pemateri-pemateri yang telah disampaikan tadi, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkembangan pada peserta didik yaitu prinsip kesatuan organis, prinsip tempo, dan prinsip irama perkembangan. Prinsip tiap-tiap individu mengikuti perkembangan yang umum, prinsip interaksi, prinsip kematangan, prinsip setiap proses perkembangan terdapat hasrat, prinsip pikis, prinsip proses diferensi dan integrasi, dan prinsip-prinsip asuhan dan bimbingan secara teratur. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.